Anda juga melihat itu? Perlu ada pembuktian konferensif apakah betul Pancasila dipakai sebagai alat memukul. Saya pikir itu stigma yang menyesatkan. Karena kita bisa lihat ada 94,6% yang lulus dan 5,4% yang tidak lulus. Artinya apa? Apakah yang 5,4% ini bisa mengalahkan 5,4% ini bisa mengalahkan 94,6%. Itu yang pertama. Dan selalu tadi saya mengikuti. Ketika mengatakan mereka ini setia kepada undang-undang, tapi paradok terjadi di situ bahwa mereka justru menantang undang-undang KPK sendiri. Padahal dia bekerja di KPK, lalu undang-undang KPK dilawan atau tidak, mereka tidak mengikuti undang-undang itu. Maksudnya ketika menentang revisi undang-undang KPK, menurut Anda itu bentuk menantang? KPK bukan, institusi KPK bukan orang lembaga yang membuat undang-undang. Karena undang-undang dibuat oleh lembaga lain. Ketika dia sudah diundangkan, harus diberlakukan azas semua orang harus tahu dan patuh pada undang-undang. Itu pertama. Yang kedua, saya melihat 5,4% ini itu harus berada dalam sistem KPK. Mereka adalah subsistem yang harus berada dalam sistem. Tetapi mereka ini adalah orang yang bertentangan dengan sistem itu sendiri. Jadi permasalahannya adalah ketika mereka keluar dari sistem sebagai subsistem itu, maka selalu terjadi kegaduhan. Oke. Nah itu yang pertama. Kedua, boleh Anda Bang Kapitra? Ini saya lihat ini Bung Ferry ini menjauhkan orang dari undang-undang itu sendiri. Kita lihat ya, rekrutmen karyawan KPK sebelum pegawai Bang, bukan karyawan. Saya katakan rekrutmen pegawai KPK sebelum diberlakukan Undang-Undang nomor 19 itu hanya dengan Perkom KPK. Salah, dengan Undang-Undang KPK. Iya. Undang-Undang 30 Undang-undang itu tahun 2002. memerintahkan kewenangan, mendelegasikan, ada delegasi otoriti kepada pimpinan KPK. Ya. Di Undang-Undang nomor 19 jelas. Oke. Ya. Di PP-nya juga jelas. Ketika Perkom dibikin, Perkom nomor 1 itu dibuat menjadi suatu acuan cara peralihan karyawan pada pegawai, lalu kenapa ini jadi permasalahan? Artinya begini ya, ini ada seleksi orang untuk menjadi lebih baik menjadi karyawan KPK. Yang abang maksud, boleh saya potong, yang abang maksud lebih baik menjadi karyawan PNS itu adalah orang yang ditanyakan soal. Bukan itu maksud saya. Soal. Ya, bukan begitu maksud saya. Maksud saya bukan itu. Artinya begini, dari karyawan menjadi ASN. Oke. Iya. ASN ini punya masa Jadi depan yang lebih baik itu yang jelas saya kepada tanyakan karyawan. Tesnya menanyakan soal baca kunut tidak baca kunut. Itu mau lepas jilbab kan atau tidak lepas jilbab. Dosen, Anda kan dosen. Eksekutor itu punya kewenangan bagaimana dia menguji. Ya, dia yang menentukan. Anda berapa banyak orang yang tidak lulus sama Anda? Itu sangat tidak Pancasilais. Loh, kata siapa? Apalagi Dan pandangan mana dia tidak Pancasila? Pandangan para pendiri bangsa. Kata 70 Kata 70 bagaimana dengan kata yang 94,6% yang lulus? Enggak ada mereka mengatakan apa-apa. Itu kan kata yang kecil. Kata Kapitra Ampera saja. Kata Kapitra Ampera karena dia harus berkata itu. Karena dia sebagai suatu kebenaran yang mengubah undang-undang KPK. Agar Adinda bisa melihat lurus. Pak Emros, bagaimana Anda melihatnya? Gitu. Ini lah, Anda boleh mengatakan. Baik. Kan judicial review KPK karena tidak setuju undang-undang. Anda lihat isi judicial review itu apa? Tapi sudah di ini judicial review tinggi, tapi tidak patuh. Bukan PDIP. terlalu tinggi berpikir, rupanya masih ada di bumi. Ini yang keliru. Baik. Ya, saya melihat karena ini sikap moral ya. Sikap moral itu tidak mengikat dalam konstitusi. Karena hanya ruang lingkupnya bicara tentang boleh dan tidak boleh. Kekhawatiran itu beralasan tidak? Kekhawatiran bahwa pantas dan tidak ini pantas. Tidak. Saya ingin katakan begini. Dalam tes itu, setahu saya ada 3 elemen yang dipertanyakan. Pertama tentang kesetiaan. Kesetiaan itu ada 4 ya. Kesetiaan kepada Pancasila, undang-undang, negara, dan pemerintah. Kedua tentang perilaku. Ya. Ketiga tentang motivasi.
Dan saya pernah membaca dari jawaban orang-orang yang dites itu ada mengatakan bahwa betul ada Taliban. Siapa yang mengatakan itu? Saya tidak sebut namanya, tapi saya punya datanya. Ya, ada berapa orang. Anda membaca di mana? Karena bahkan pimpinan KPK saja tidak punya akses Saya terhadap membaca jawaban. dan saya punya bukti akurat tentang itu. Dan mereka mengatakan saya tidak pernah takut dengan siapapun kecuali Allah, termasuk dengan pimpinan. Nah, ini kan sudah bicara soal attitude ya. Nah, ini sebenarnya yang dikembangkan keluar supaya apa? Kayak playing victim gitu ya. Sekarang apa sih yang menjadi permasalahan sebenarnya? Karena komisioner KPK tidak boleh menerbitkan suatu perkom yang isinya memuat tentang syarat-syarat pengalihan termasuk tes TWK itu. Oke. Sementara ada asas mengatakan presumptio iustak causa. Itu kan bahwa kebijakan itu, keputusan yang dikeluarkan pimpinan KPK harus atau selayaknya sudah dianggap ya suatu yang benar. Tetapi kalau pimpinan saya tidak boleh mengambil suatu kebijakan, berarti sama saja mereka ini merotokkan sistem. Jadi Boleh saya tambahkan? di mana gitu ya? Oke, sebentar. Sama Ini sekali beda, ini tunggu dulu. bias ya. Calon ini ada anggota dites DPR nggak lulus nggak TWK. ribut seperti ini. Tunggu dulu. Iya. Karena abang kan tidak lulus ya DPR. Ya. Jadi Enggak, saya nggak ribut seperti kan tidak pernah. karyawan Ya. KPK begini. Kan tidak pernah abang. Pancasila atau Hari tidaknya ini seseorang. keponakan saya masuk pendidikan kejuruan, kedinasan. Tadi di tes TWK. Ya, ada tes TWK. Ada pertanyaan pilih Pancasila atau kitab suci tidak? Nah, ini bukan masalah apa yang ditanyakan, tapi kalau dikatakan ada nggak tes tentang TWK? Bu Nana. Ada. Jadi itu Jadi- soal sebentar. Soal materi tes itu biasa. Dan Bu namanya Nana. itu konsekuensi logis dari orang yang Sedikit aja, dites, Bu yang Nana. diuji. Kita nggak bisa Jadi bandingin kalau ada apel dengan pertanyaan, jeruk, pilih Bang. Pancasila. Ini kan Ini- tes masuk. Bagaimana Pilih naik, Pancasila. bagaimana Yang naik jadi kapal polisi. ketika makan jeruk Nggak aja bisa. belum pernah. Itu harus Ini karena dilihat secara dia alih holistik. fungsi. Tadi Bang Fuadi Iya, sudah alih mengatakan. fungsi, ini tapi ada ketahuan Bang delegasi Kapitra ini otoriti nggak baca yang persoalan. diberikan Tes masuk kepada dengan tes pemimpin alih status KPK. berbeda. Mereka ada Tapi yang dia sudah menjadi ada pengajar kentolan di hukumnya. lembaga negara. Ada Ada yang kentolan sudah pernah hukumnya, menjadi ada polisi. undang-undangnya. Kenapa mereka Kemudian, harus des lagi? kalau sudah Bukankah menjadi polisi pengajar tidak di mungkin lembaga melanggar tidak undang-undang? ada jaminan. Adinda terlalu Baik, tidak mudah jaminan bagaimana? Seorang Adinda profesor Dika doktor ini, belum tentu ya kan? secara jaminan dia pintar. Bukan begini, Bu. Gak ada jaminan. Adinda kita ini terlalu mudah memahami Gitu loh. dinamika Jadi jangan di blame seperti itu, jangan di labeling Ya. seperti Jadi itu. Terlalu karena mudah. itu Iya, permasalahan substantif Bagaimana itu asli? apa? Iya, ya gini, Ya. saya paham Pak Bang Kapitra. Ya, masalah Karena kami substantifnya tidak, itu karena apa? begini, saya atasan berarti dia Nah, ikut apa korupsi. sekarang atasan Apakah pernyataan atau saya pimpinan ini KPK berarti itu karena korup? saya tidak paham kebangsaan? Bukankah Soeharto berkuasa 32 Ya, tahun apakah karena pimpinan semua KPK itu bawahan korup? pegawai Yang negeri Anda- itu sekarang patuh kejauhan, pada yang Soeharto? Anda Baik, kita mau katakan. mengulangi Anda itu. katakan. Baik, Kita mempolitisasi satu elemen dari tes alih status itu. Kan ada elemen-elemen lain sebagai komponen penilaian, ya. Jadi kalau kita fokus ke situ dan itu menjadi sesuatu yang dramatis, tentu dia akan bias dan kita meninggalkan elemen-elemen lain yang juga menjadi komponen untuk menentukan lulus dan tidak lulusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita kan tidak tahu apa maksud asesor menanyakan itu. Apakah dia ingin menggali psikologi seseorang ketika dia berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan dia. Bagaimana bisakah dia memilah antara tugas profesi dan tugas pribadi? Kita kan tidak tahu. Jadi Bang Kapitra maksudnya. kalau ditanya, Ya. Saya? Oh beda lagi ya, karena saya bukan orang yang ditanya. Kalau saya melihat, kalau umpamanya saya ini pegawai karyawan KPK nih, ya, Ditanya, pilih. saya ditanya. pilih kitab suci atau Pancasila? Saya tidak mempertentangkan. Kalau saya memilih Al-Quran, ya, automatically saya sudah menjalankan Pancasila. Karena itu produk dari ulama. Ya. Dan itu udah temuan dan kitab suci saya. Dari Tapi kalau saya disuruh memilih, ya, dan saya akan memilih satu pilihan yang juga akan menjadikan Ya. membawa yang lain sebagai suatu pilihan. Baik. Jadi tergantung bagi kita bagaimana kita yang dites itu meresponnya. Dan Ya. jawaban itu menurut pengakuan pegawai KPK yang mendapatkan pertanyaan itu, ketika ia menjawab dua-duanya, ia dipaksa untuk memilih salah satu. Lah, Dan ketika ia menjawab itulah Al-Quran, intelektualitas ya kemudian sekarang dia. hasilnya apakah karena pertanyaan itu atau karena Jadi- pertanyaan yang lain, yang jelas ia masuk Jadi dalam Nana, daftar 75 disitulah yang tidak lulus intelektualitas TWK. dia untuk keluar dari Komelo
Ya, psikologi orang diuji di situ. Baik. Ketika dia berada dalam lingkungan yang tidak mengenakan, dia bisa keluar tidak sebagai pemenang di situ. Ternyata kan tidak. Yang pemenang yang milih Al-Quran atau Pancasila? Bukan nih? masalah apa yang dipilihnya, bagaimana dia Bagaimana? meyakinkan Bang Fitra,